Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak yang soleh-soleha. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semangat ya. Hari ini kita akan belajar di tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 4. Sebelum belajar, mari kita ikuti petunjuk terlebih dahulu. Yang pertama, berdoa. Yang belum berdoa, dipersilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, kerjakan setiap bagian sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Yang ketiga, silakan bertanya kepada orang-orang di sekelilingmu bila ada yang kurang difahami. Lalu segera hubungi gurumu bila mengalami kesulitan dalam memahami bahan belajar mandiri ini. Ilmu di balik sampah. Lulu dan Emi adalah siswi kelas 5 SD Cemara Indah. Mereka adalah teman baik. Rumah mereka cukup berdekatan. Mereka sering berangkat sekolah dan pulang sekolah bersama. Hari ini mereka berniat untuk jalan-jalan dahulu sebelum pulang. Mereka mencoba untuk mencari jalan pulang yang berbeda. Mereka menyusuri jalan yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Awalnya mereka merasa senang, tetapi lama-kelamaan mereka mulai bingung. Apalagi ketika mereka melewati pertigaan gang sempit. "Lu, kita di mana? Habis ini kita belok kemana?" tanya Emi kebingungan. Belok kanan aja yuk," kata Lulu seadanya. Ya, Lulu menjawab bahwa mereka belok kanan saja. "Nanti kalau nyasar bagaimana Lu?" tanya Emi lagi. Emi kebingungan ya. "Ya nanti kalau kita gak menemukan jalan, kita berbalik arah, oke?" Lulu berujar dengan yakin. Mereka pun melanjutkan petualangan mereka. Tidak lama kemudian, mereka sampai di perempatan, lalu pertigaan lagi, dan mereka semakin bingung karena mulai merasa takut. Lulu dan Emi berbalik arah, namun ketika mereka membalikkan badan, mereka menabrak seseorang berbadan tinggi dan besar. Jadi mereka kaget ya, menabrak orang yang tinggi dan besar. Lulu pun sontak berteriak, "Ah! Tenang anak-anak, ini Pak Husein." Orang itu menenangkan Lulu dan Emi. Pak Husein adalah guru olahraga mereka. Lulu melihat wajah Pak Husein. "Oh, Pak Husein." Lulu bernapas lega. "Kami kira Bapak orang jahat yang mau mencelakakan kami." Pak Husein tertawa. Kalian ini ada-ada saja. Sedang apa kalian di tempat pembuangan sampah ini?" tanya Pak Husein. Emi terkejut. "Tempat pembuangan sampah, Pak?" Pak Husein mengangguk. "Ya, di sini tempat pembuangan akhir atau TPA." Lulu dan Emi mengangguk tanda mengerti. "Oh, kami baru sadar, Pak, kalau sedang berada di TPA ini. Kami tadi awalnya hanya ingin jalan-jalan, Pak, tapi kami kesasar," kata Emi. "Oh, untung Bapak bertemu kalian di sini. Lain kali jangan jalan-jalan sendiri ya. Nanti bisa diculik orang jahat." Pak Husein menasehati Lulu dan Emi mengangguk.
Ya sudah, kalau kalian memang belum mau pulang, Bapak ajak melihat-lihat daerah sini, mau ya? Pak Husen, boleh deh Pak, jawab Lulu dengan tersenyum. Jadi mereka mau melihat-lihat daerah pembuangan sampah itu ya. Mereka sedang apa Pak? Tanya Lulu saat melewati beberapa orang pengumpul sampah. Mereka menurunkan sampah dari truk pengangkut. Ada juga yang sedang memilah-milah tumpukan sampah. Lulu dan Emi menutup hidung rapat-rapat karena di sana baunya sangat tidak enak. Oh, mereka sedang menurunkan sampah dari truk, anak-anak. Setelah itu, sampah-sampah yang ada dipilah-pilah, jawab Pak Husen. Dipilah-pilah bagaimana, Pak? Tanya Emi kemudian. Dipisahkan antara sampah rumah tangga, sampah plastik, sampah logam yang keras, dan lain-lain, kata Pak Husen menjelaskan. Lulu dan Emi mengangguk-angguk tanda mengerti. Lalu sampah-sampah itu akan diapakan Pak? Tanya Emi lagi. Mereka memang siswa-siswi yang penuh rasa ingin tahu. Mereka sangat antusias mengikuti Pak Husen yang berjalan di depan mereka, meskipun tetap dengan menutup hidung mereka. Pak Husen tertawa karena suara mereka sangat lucu saat berbicara sambil menutup hidung. Sepertinya kalian sangat ingin tahu ya? Ya sudah, ayo ikut Bapak. Pak Husen mengajak Lulu dan Emi ke suatu ruangan yang cukup besar. Mereka melihat dari jauh beberapa orang menumpuk sampah organik, seperti sayuran dan bahan makanan lain yang mulai membusuk. Ada juga orang-orang yang mencuci tumpukan sampah plastik. Ada sampah yang ditimbun dalam tanah atau dikubur saja. Sampah yang dikubur itu sampah-sampah yang cepat membusuk, jelas Pak Husen. Oh, kata Lulu dan Emi bersamaan. Mereka berdua tertawa karena suara mereka sangat lucu. Wih, sampai plastiknya banyak sekali, gumam Emi melihat tumpukan sampah-sampah plastik yang sangat banyak. Plastik-plastik itu nanti diapakan Pak? Tanya Lulu. Kalau sampah plastik memang susah dimusnahkan. Kalian tahu, kalau sampah plastik dibiarkan membusuk dan terurai alami, butuh waktu 10 tahun sampai 50 tahun loh, jelas Pak Husen. Wow, lama sekali ya, gumam Emi lagi. Kenapa tidak dibakar saja Pak? Tanya Emi. Kalau dibakar, polusi udara dari pembakaran sampah plastik dapat melepaskan zat berbahaya di udara, seperti karbon monoksida, dioksin atau furan, volatil maupun partikel berbahaya lainnya. Masing-masing senyawa tersebut berefek buruk bagi kesehatan. Makanya kalian harus hemat menggunakan plastik. Pak Husen menjelaskan sekaligus menasehati. Iya Pak, nanti Lulu bilang ke ibu supaya menghemat plastik. Lulu tidak mau rumah yang Lulu tempati nanti jadi rumah plastik, ujar Lulu polos. Sekarang kalian pulang ya, kasihan orang tua kalian mungkin sudah khawatir karena kalian belum pulang sampai jam segini, kata Pak Husen ramah. Tapi kami lupa jalan pulang Pak, kami takut tersesat lagi, kata Emi. Akhirnya Pak Husen berbaik hati akan mengantar Emi dan Lulu pulang ke rumah mereka masing-masing. Hari mereka telah mengalami petualangan yang seru. Meskipun
Walaupun begitu, lain kali mereka tidak akan pergi sendiri lagi. Latihan yang pertama. Siapkan buku tulisnya ya. Yang pertama, apa tema cerita anak tersebut? Nomor 2, sebutkan tokoh yang terdapat dalam cerita anak tersebut. Yang ketiga, bagaimana perwatakan tokoh dalam cerita tersebut? Yang keempat, tunjukkan latar dalam cerita anak tersebut. Yang kelima, apa amanat yang disampaikan pengarang melalui cerita tersebut? Kalian jawab ya. 1-5. Mewujudkan sikap tanah air juga dapat dilakukan dengan cara memilah sampah sebelum membuangnya. Hal tersebut agar lingkungan terjaga kebersihan dan kelestariannya. Sampah yang tidak dapat diurai akan merusak kelestariannya. Sebaliknya, sampah yang tidak dapat diurai dipisahkan agar nantinya dapat didaur ulang menjadi benda yang dapat dimanfaatkan. Menjaga lingkungan agar terbebas dari sampah adalah salah satu cerminan sikap cinta tanah air. Sikap cinta tanah air adalah salah satu makna sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Latihan yang kedua. Siapkan juga buku tulisnya ya. Carilah informasi mengenai pengamalan sila ketiga Pancasila yang ada di lingkungan sekitar rumahmu. Tulis seperti kolom ya, 1-5. Penerapan sila ketiga Pancasila. Itu untuk latihan yang kedua. Paham ya? Ya, terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.